Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nah, selamat malam adik-adik atau selamat siang. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai perkembangan bahasa paksa di Indonesia dengan menggunakan Nelpot. Nah, ini bisa menjadi sumber sekaligus media untuk para guru untuk mengajar pembelajaran secara interaktif. Nah, untuk itu, pertama-tama kita buka dulu lesson yang akan kita ajarkan. Nah, di sini saya mengambil mata pelajaran IPS kelas 7 yaitu perkembangan masa paksa di Indonesia. Nah, ini merupakan kode untuk para siswanya. Nah, di sini saya menggunakan slide yaitu perkembangan masa praksara di Indonesia, yaitu di bab 3 halaman 57 untuk 2000 K13 K13 revisian. Nah, yaitu perkembangan masa paksara di Indonesia, di mana masa paksara diartikan sebagai masa ketika manusia masih belum mengenal tulisan. Masa yang disebut sebagai prasejarah atau paksara dimulai sejak umat manusia diketahui berhasil membuat dan menggunakan peralatan-peralatan dari batu yang berakhir ketika manusia purba menemukan sistem tulisan sebagai alat komunikasinya. Nah, pada masa praksara ini, saya akan membahas 4 bab. Nah, untuk itu, perlu kita ketahui bahwasanya zaman praksara juga disebut dengan zaman prasejarah, di mana zaman praksara dapat diartikan sebagai zaman atau masa ketika manusia belum mengenal tulisan atau belum ada temuan peninggalan berupa tulisan pada zaman tersebut di suatu kawasan. Dengan demikian, setiap bangsa mempunyai prasejarah yang berbeda-beda. Atas dasar pengertian di atas, zaman prasejarah atau praaksara juga sering disebut zaman nirlea atau nir artinya tidak, deka artinya tulisan. Artinya zaman ketika manusia belum ada atau belum mengenal sebuah tulisan. Nah, pengertian prasejarah sebagai ilmu adalah ilmu mempelajari manusia serta peradaban yang sejak dari zaman manusia ada pertama kali sampai zaman prasejarah itu. Nah, untuk slide selanjutnya, yaitu kita akan membahas mengenai apa saja sih yang akan dibahas ketika kita belajar tentang sejarah, yaitu ada masa produksi masa praksara, kemudian ada ini kalau di buku itu perkembangan masa praksara, kemudian ada nilai-nilai budaya masa praksara Indonesia dan juga nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu uh, perkembangan kehidupan manusia. Perkembangan kehidupan manusia dibagi menjadi 3, yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan, masa bercocok tanam, dan masa perundagian. Di mana pada masa berburu dan bercocok tanam itu ada tingkat sederhana dan juga tingkat lanjut. Nah, untuk tingkat sederhana atau tingkat awal itu hidupnya masih nomaden, yaitu hidup berpindah-pindah atau mengembara. Berburu adalah kegiatan untuk memperoleh bahan makanan dengan cara memburu, memasang perangkap, dan juga menjerat. Sedangkan pada masa tingkat lanjut itu, arti digunakan kehidupan pada masa itu adalah bersifat semi silender atau setengah menetap. Sudah mulai memiliki kepandaian dalam mengolah tanah dengan menanam padi. Juga manusia purba yang hidup pada masa ini memiliki tempat tinggal di gua-gua atau amblit saus receh. Misalnya Gua Tuala Dina Moncong, Sulawesi Selatan, dan lain sebagainya. Nah, untuk slide selanjutnya, yaitu, nah ketika murid tidak tahu kode yang kita gunakan, kita bisa melihat yang ada di atas sini ya. Selanjutnya itu nilai-nilai budaya masa pasar Indonesia. Yang pertama ada nilai-nilai religius juga kepercayaan, yaitu animisme, dinamisme, di mana kepercayaan sebelum adanya hidup Buddha yang menyembah roh-roh ataupun bebatuan ataupun matahari dan lain sebagainya. Kemudian ada nilai gotong royong, nilai musyawarah, nilai keadilan, nilai bercocok tanam, dan terakhir yaitu nilai tradisi atau pelayanan. Nah, namun untuk apa sih namanya? Untuk ini nilai-nilai budaya ini masih banyak ya. Salah contohnya yaitu penelitian seorang sarjana Prancis yang bernama Chodes atau masyarakat Indonesia pada zaman praksara telah memiliki 10 unsur kebudayaan. Nah, eh, saya akan menyebutkan beberapa saja, yaitu yang pertama melihara ternak, yaitu sapi, unggas, dan lain-lain. Mengenal keterampilan teknik perundagian, mengenal pengetahuan pelayaran samudera luas, sistem peradaban matrilinear, kepercayaan mismo dan juga perjuangan leluhur, dan lain sebagainya.
Terus selanjutnya yaitu kita akan mempelajari mengenai nenek moyang bangsa Indonesia. Yang pertama, nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari daerah Yuan di Cina Selatan. Mereka termasuk rumpun bangsa Austronesia. Bangsa Australia yang masuk ke Indonesia disebut bangsa Melayu. Dan mereka menjadi bangsa Proto Melayu dan juga bangsa Neoto Melayu. Nah, jika menurut penelitian yang dilakukan oleh Harkins dan Proven K. Golden menyatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari daratan Asia. Pada mulanya, nenek moyang bangsa Indonesia bertempat tinggal di daerah Yuan, Cina Selatan. Kemudian mereka pindah ke selatan, yaitu di daerah Vietnam. Nah, untuk perpindahannya tersebut adalah ada periode pertama juga periode kedua, di mana periode pertama berlangsung sekitar tahun 1500 sebelum Masehi dan sering disebut sebagai perpindahan bangsa Proto Melayu, yaitu dari Indonesia melalui dua jalan. Yang pertama jalan barat dari Thailand dan jalan timur melalui Vietnam. Kemudian pada periode kedua berlangsung sekitar tahun 500 sebelum Masehi, bangsa Melayu Australia pada periode ini sering disebut sebagai bangsa Neotoro Melayu. Mereka juga berasal dari Dongsong, Vietnam, masuk ke Indonesia melalui jalan barat, yaitu melalui Semenanjung Melayu, terus ke Sumatera, dan selanjutnya sebar ke seluruh wilayah Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu saya akan menontonkan sebuah video yang bersangkutan dengan nenek moyang. Bahkan di warung Tegal sebelah rumah kita. Bagaimanapun ada satu lagi warisan yang tidak kiamat wujudnya, tapi masih menempel pada mental orang Indonesia sampai sekarang, yaitu konsep pribumi. Memangnya apa dan siapa pribumi itu sebenarnya? Menurut KBBI, pribumi berarti penghuni asli yang berasal dari tempat yang bersangkutan. Umumnya yang kita sebut pribumi atau orang asli Indonesia adalah orang suku Jawa, Minangkabau, Bali, Dayak, Papua, dan suku-suku lain yang baju adatnya sering kita lihat di setiap karnaval 17 Agustus. Sementara itu, orang-orang Indonesia keturunan Tionghoa, Arab, atau India masih sering kita perlakukan seperti orang asing. Singkatnya, mereka sering kita anggap sebagai bangsa pendatang. Padahal mereka bukan cuma lahir dan besar di negara kita. Nah, dan begitu seterusnya. Selanjutnya, di sini saya akan tadi yang awal PPT itu untuk menjadikan sumber dengan videonya, dan selanjutnya yaitu kita evaluasi dengan game. Nah, seperti ini gamenya. Kalian pilih karakter, join game. Nah, habis itu aku sudah milih yang ini. Sama sekali karakternya. Nah, aku kan operatornya, jadi aku start game dulu. Nah, game pun dimulai. Apa yang dimaksud dengan prasejarah? Nah, nanti ini akan cepet-cepetan siapa yang habis jawab pertanyaan terlebih dahulu. Setelah game dimulai, kita akan ini dengan ini. Nah, itu saja penjelasan saya mengenai sumber pembelajaran menggunakan Nearpod ini, dan juga sebagai media yang bisa guru-guru gunakan, karena ini two in one gitu kan. Nah, mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian pilih karakter, join game. Nah, habis itu aku sudah milih yang ini. Sama sekali karakternya. Nah, aku kan operatornya, jadi aku start game dulu. Nah, game pun dimulai. Apa yang dimaksud dengan prasejarah? Nah, nanti ini akan cepet-cepetan siapa yang habis jawab pertanyaan terlebih dahulu. Iya. Habis itu pertanyaan yang kedua. Seperti ini cara selanjutnya itu apa kata lain dari hidup berpindah-pindah?
Nah, pertanyaan berikutnya. Itu berdasarkan alat-alat kehidupan dibagi menjadi dua, salah satunya dalam batu disebutkan. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, itu ada berapa periode perpindahan rumusan? Aku rekod. Salah lah. Ada 7 pertanyaan cuma. Maksudnya pada nomor 2 yaitu Australanesia dan Melanesia dan Australanesia. Sudah. Jadi hasilnya kayak gini. Ya Allah, nah kan itu sudah menang. Yang pertama.